warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya. Masih dalam pembahasan Kitabul Haji wal Umrah. Pada season terakhir adalah pembahasan tentang Ziyaratul Madinah. Tinggal buatan lagi, awadannya kurang besar. Az-Ziyaratun Nabawiyah, jadi ziarah ke Masjid Nabawi, dijelaskan di dalam kitab ini, alal haji awil mu'tamir ziyaratul Madinatil Munawwarah haisul Masjidin Nabawi sanil Masjid Al-Mubarakah. Bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah itu berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, di mana di Madinah Al-Munawwarah itu ada satu masjid kedua yang diberkahi. Jadi nang dunia niki wonten masjid telu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang diberkahi. Dan Masjid Nabawi merupakan masjid kedua, di mana sholat sekali di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lainnya. Wa qabrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam syarif, dan kemudian di Masjid Nabawi ada kuburan, ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang sebenarnya asal mulanya
kuburan Nabi itu berada di kamar Aisyah, ada di kamar beliau, karena di antara sunnah para Nabi itu dimakamkan di mana ia meninggal dunia. Cuma karena ada perluasan wilayah Masjid Nabawi, maka kamar Rasulullah SAW masuk dalam wilayah perluasan tersebut. Fayaghtasilu zairu lidukhulil Madinah, maka orang yang berziarah ke Madinah itu mandi. Sebab di antara sunnah untuk masuk ke kota Madinah, sebelum masuk itu mandi terlebih dahulu. Wa yaqsudu raudhah wa yusalla fiha, kemudian juga menuju ke raudhah dan melakukan sholat di raudhah. Wa yusalla fiha, dan kemudian sholat di raudhah, summa yatawajjuh ila makani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu menuju menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu alaihi, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakifa bijawarihi ka'annahu yarahu, jadi dia berdiri dengan anggota badannya, jumeneng ngadeg, ka'annahu yarahu, seolah-olah ia seperti melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaltazimu sakinah wal waqar, maka wajib ketika berada di depan tempat Rasulullah atau makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Jadi mboten keberungsung Pak, ngonang Masjid Nabawi malah gemerungsung niku mboten. Jadi dalam keadaan tenang. Wa huwa fi hadrati sayyidil anam wa khatamil mursalin. Kenapa? Karena dia sedang hadir menghadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil mursalin, penutup para nabi. Wa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Summa yatawajjuh nahiyatil yamin fayusallimu ala sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu bergeser ke sebelah kanannya mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena makam Abu Bakar As-Siddiq berada satu kamar. Maka makam Rasulullah, makam Abu Bakar, kemudian makam Umar radhiyallahu anhu. Summa yatawajjuh qalilan lil yamini fayusallim ala sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu sedikit ke arah kanan lagi mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa ya'udu ila mauqifil awal inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian kembali lagi berdiri pada posisi pertama, yaitu menghadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaksaru minas salati alaihi, dan memperbanyak membaca sholawat. Kemudian selanjutnya ada beberapa yang saya lewati karena ada beberapa keterangan yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yusannu ziyaratul baqi wa hiya maqbaratu ahlul Madinah min zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awalu min man dufina fiha minal muslimina al-ansari Sa'id ibnu Zararah radhiyallahu anhu. Disunnahkan berziarah atau mengunjungi makam baqi, dan ini merupakan makam atau pemakaman ahlul Madinah, penduduk Madinah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali dimakamkan di sana adalah sahabat Ansar Sa'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, az-ziyaratun nabawiyyati syarifati laysat minal manasik
ziarah ke Nabawi, yaitu ke Masjid Nabawi yang mulia ini, sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian manasik haji. Faman lam yazuruhu sallallahu alaihi wasallam fahajjuhu sahihun. Maka barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak mengunjungi Masjid Nabawi, hajinya tetap sah. Cuma wong anu larang-larang kayak gitu ya. Daftarnya larang nunggune 30 tahun. Masa enggane ora sekalian kata niku. Nah, jadi kalaupun tidak menuju ke sana itu hajinya tetap sah karena bukan rangkaian dalam manasik haji. Cuma biasanya kaum muslimin nah, sekaligus dan itu masuk dalam rangkaian nanti di sana berapa hari. Bahkan ada sebagian yang melakukan sholat arba'in dan lain sebagainya. Wah, ini mumpung nang ngarep iki umpamane engko wis bali meng tanah air mengana maning kan mbuh kapan nggih. Umpamane taron daftar maning tarola nek haji biasa jenengan umpamane umure wis 90 tahun. Terus daftar kaji nunggune 30 tahun. Nek sing reguler ya. Lah gue umure tekan apa mboten? Kan kata niku. Jadi kalaupun tidak berziarah ke sana itu hajinya tetap sah. Cuma ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi karena itu masjid mulia yang kedua, maka kita dianjurkan memperbanyak ibadah di sana dan pahalanya 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lainnya. Au umratuhu sahihah, ataupun umrohnya juga tetap sah sekalipun tidak menuju Masjid Nabawi. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dari pembahasan haji dan umroh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil lahar insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.